Oke, setelah episode 1 dari anime Kage no Jitsurukusa sudah rilis minggu yang lalu, dan preview dari episode 2-nya juga udah rilis, gue jadi kepikiran buat bikin video yang satu ini nih teman-teman. Yaps, gimana nasib bumi setelah kematian dari Kage no Minoru atau MC kita yang OP banget ini. Kita tahulah dalam episode 1, diceritainnya kalau Kage no Minoru itu telah tewas karena tertabrak truk kun. Lalu berinkarnasi ke isekai Kage no Jitsurukusa, dunia di mana sihir yang selama ini dicari oleh dia itu berada. Dalam dunia itu, Kage no juga membentuk sebuah organisasi gelap yang dinamakan Shadow Garden, yang anggotanya semuanya itu wanita kecuali Kage no sendiri yang dianggap sebagai bos besar bagi mereka. Namun yang lebih gue sorot kali ini adalah gimana dengan nasib dari Akane? Apakah dia itu cuma karakter sampingan yang muncul dalam satu episode aja terus nggak diceritain lagi atau gimana nih? Padahal dalam episode 1 juga kita sudah melihat hampir 75% porsinya itu menceritakan karakter Akane dan bukannya Sid sendiri. Nah, hal ini terjawab kalau kalian membaca LN volume 4-nya dari chapter 4 sampai epilog nih. Dan dalam video inilah gue akan membahas semuanya. Nasib bumi setelah ditinggalkan oleh Kage no atau Sid. LN volume 4 sendiri nantinya akan bercerita tentang Kage no atau Sid yang terlempar kembali bersama dengan Beta, salah satu anggota ini dari Shadow Garden. Nantinya mereka akan melihat betapa kacaunya Jepang ketika zaman itu, di mana hampir seluruh umat manusia yang ada di Jepang dan dunia ini sudah musnah. Bahkan dikatakan populasi manusia yang tersisa di Jepang itu hanya tinggal 1% saja dari populasi keseluruhan. Jadi bisa dibilang, bumi mengalami masa yang sangat sulit ketika MC kita ini meninggal dan bereinkarnasi ke isekai Kage no Jitsurukusa. Nah, kehancuran bumi itu bisa terjadi karena 3 tahun lalu atau lebih tepatnya sesaat Kage no itu telah meninggal, muncullah sosok makhluk atau bisa dikatakan sebagai monster magis yang entah dari mana asalnya. Pada awalnya, jumlah monster magis yang muncul di bumi itu hanya sedikit, bahkan bisa dihitung dengan jari. Namun siapa sangka, monster magis itu bisa berkembang biak dengan sangat cepat dan memangsa setiap manusia yang terlihat oleh mereka. Sayangnya pada waktu itu, senjata yang dimiliki oleh umat manusia masih belum bisa melawan monster magis yang muncul, hingga membuat semua umat manusia hidup dalam teror monster magis selama beberapa tahun. Sejak saat itu juga umat manusia yang masih tersisa membuat beberapa shelter atau tempat perlindungan dari para monster magis. Dalam shelter itulah, para manusia yang tersisa saling melindungi sekaligus berbagi rasa takut mereka. Ditambah lagi, monster magis yang sudah berkembang biak itu tumbuh semakin kuat tiap harinya teman-teman. Hingga umat manusia pun memberikan julukan brutal bagi monster magis yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan yang lainnya. Walau para monster magis itu hanya aktif pada malam hari, tapi tiap tahunnya akan ada yang dinamakan sebagai penyerbuan, di mana para monster magis itu akan mulai lepas kendali dan menyerang umat manusia walaupun itu pada siang hari. Japs, nasib manusia saat itu sedang terpuruk. Namun, umat manusia tidak menyerah begitu aja. Mereka pun mulai mencari cara memusnahkan monster magis itu dan mendapatkan kebebasan mereka kembali. Karena memang, selain monster magis, saat itu bumi juga diselimuti oleh energi sihir yang bisa mereka manfaatkan untuk membuat senjata ataupun serangan yang bisa membantai para monster magis itu. Hingga pada akhirnya, seorang peneliti di luar Jepang pun menemukan sebuah cara untuk membasmi para monster magis itu dengan memanfaatkan sihir. Dalam penelitiannya, disebutkan kalau manusia itu bisa mendapatkan energi sihir dalam dirinya untuk membela diri. Dengan adanya penelitian itu, Jepang pun ikut terpacu dalam pengembangan manusia yang bisa menguasai sihir itu. Hingga pada 1 tahun yang lalu, Jepang memiliki manusia pertama yang berhasil mendapatkan sihir dan menjadi harapan bagi umat manusia di Jepang. Dikatakan kalau orang yang mendapatkan sihir itu merupakan seorang wanita dengan rambut pirang dan tidak mencerminkan seperti orang Jepang sama sekali. Dan karena dia orang pertama yang mendapatkan sihir, maka wanita itu mendapatkan julukan sebagai kesatria pertama. Nah, mulai dari situlah para peneliti Jepang pun mulai meneliti sang kesatria pertama yang berada di sebuah shelter bernama Arcadia. Dan dari hasil penelitian itu, para peneliti pun bisa membuat orang-orang yang ada di sana memiliki sihir juga.
Namun hanya orang-orang yang terpilih dan memiliki spesifikasi tertentu saja yang bisa mendapatkan sihir ini. Hingga pada akhirnya, muncullah julukan kesatria bagi setiap orang yang memiliki kekuatan sihir dan memiliki tanggung jawab untuk melindungi manusia lain yang masih tersisa. Namun, kekuatan sihir itu tidak selamanya bisa membawa dampak positif bagi umat manusia. Karena memang dengan adanya kekuatan sihir yang mereka miliki sekarang, terkadang para kesatria itu justru bersikap arogan dan diskriminatif kepada manusia yang tidak memiliki sihir sama sekali. Itulah masalah baru yang muncul di antara umat manusia, dan masalah itu terus berlangsung ketika Sid dan Beta itu terlempar ke Jepang lagi. Nah, masalah dari umat manusia juga tidak berhenti di sana aja teman-teman. Dikatakan kekuatan sihir yang didapatkan oleh kesatria pertama itu sangatlah besar, sehingga orang-orang menyebutnya sebagai kesatria yang sudah mencapai tahap awakening atau kebangkitan. Nah, tahap awakening ini akan memberikan seorang kesatria kekuatan sihir yang sangat luar biasa. Namun akan ada beberapa bagian dari tubuh mereka yang akan berubah seperti perubahan warna bola mata, ataupun perubahan warna rambut, atau juga perubahan bentuk tubuh lainnya. Selain itu, ada juga beberapa resiko besar yang akan ditanggung oleh kesatria yang sudah mencapai tahap awakening. Dia akan dikendalikan oleh sihirnya sendiri, dan itulah yang terjadi kepada sang kesatria pertama. Sang kesatria pertama pun mengamuk karena kekuatan sihirnya itu telah lepas kendali, lalu ia pun menghancurkan shelter Arcadia dan membunuh hampir semua manusia yang ada di shelter itu. Sejak saat itulah semua kesatria yang mengalami fase awakening pun selalu diandalkan sebagai penjaga umat manusia terdepan, sekaligus juga akan dianggap sebagai monster oleh beberapa orang yang masih trauma dengan kejadian kesatria pertama itu. Nah, nasib itulah yang akan menimpa Nishino Akane ke depannya. Dia adalah salah satu kesatria yang telah mencapai tahap awakening dan mendapatkan perubahan warna pada bola matanya. Nah, nantinya si Kageno dan Beta itu akan dipertemukan kembali dengan sosok Akane yang sudah berumur 20 tahunan dan menjadi kesatria ini. Lalu dimulailah kisah Kageno dan Beta yang akan sedikit membantu umat manusia di Jepang untuk membasmi semua monster magis yang berkeliaran di sana, sekaligus juga mencari jalan pulang untuk kembali ke Isekai Kage no Jitsurukusa, dan pembahasan ini pun berakhir. Oke, mungkin dulu pembahasan singkat dari nasib bumi setelah ditinggal MC kita yang satu ini. Jika kalian suka video ini, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya, dan juga share agar gue lebih semangat lagi dalam membuat video dalam channel ini. Terima kasih telah menonton sampai detik ini. Gue Gary Christopher, signing off.